Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah berbarokah ini. Setelah mengucapkan salam, kita pesan-pesan dan kita serahkan kepada dunia alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mempertingkatkan waktu, marilah kita masuk ke acara utama kita, yakni nanti atau pidato. Dan pidato pertama yang akan disampaikan oleh jawali utama. Pada jawali tafadhal ilahi masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembimbing muhadharah pada malam hari ini, yaitu Ustaz Rezi Abdullah dan Ustaz Awis Karni, dan yang saya sekali ahun-ahun kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan adik kelas saya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Wawan yang sama-sama kita cintai ini, dan melangkah melaksanakan sholat isya berjamaah dan mewujudkan acara muhadharah. Sholat serta salam tidak lupa kita kerjakan sholat, sang proklamator tidak pernah berubah, sang proklamasi tidak pernah membedakan, dan sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan. Buah hati Aminah putra Abdullah kekasih Allah, ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman yang terang benderang ini. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan tema muhadharah saya pada malam hari ini yang bertema hidayah. Hidayah merupakan karunia Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada makhluknya. Tanpa adanya petunjuk ilahi, jiwa manusia akan kotor. Sebagai seorang manusia, kita harus mencari dan berusaha dan mencari di mana adanya petunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Hidayah merupakan karunia Allah yang harus kita cari dimanapun yang berada. Karena dengan hidayah kita bisa mendapatkan petunjuk yang benar dan hidup kita akan tentram. Hidayah tidak ada hubungannya dengan tali persaudaraan atau keturunan. Karena hidayah hanya didapatkan dengan cara berusaha. Ada sebagian dari manusia yang mendapatkan hidayah dengan mudah, dan ada juga yang mendapatkan hidayah dengan susah. Bahkan ada orang tuanya yang mendapatkan hidayah dan anaknya tidak, seperti yang terjadi antara Nabi Nuh dan anaknya. Dan sebaliknya, ada pula yang mendapatkan hidayah itu ialah anaknya dan orang tuanya tidak, seperti yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu, yang artinya siapa saja siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka yang mendapat petunjuk yang baik. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk yang baik. Hidayah itu bisa didapatkan dengan mudah, bahkan dengan susah payah. Bahkan ada juga yang tidak bisa mendapatkannya, seperti sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ia adalah musuh Rasulullah SAW. Ia adalah musuh terbesar umat Islam. Ia sangat membenci Islam. Bahkan
Jika ada salah satu budak yang masuk Islam, dia akan menindas budak yang tersebut. Apalagi lebih-lebih ketika ia mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam. Ketika itu ia pergi ke kediaman adiknya yang pada saat itu sedang membaca Al-Quran. Ketika itu darahnya mendidih sehingga ia pun menampar adiknya hingga berdarah. Kemudian ia mengambil lembaran Al-Quran tersebut dan membacanya. Seketika itu hadiah gemetar dan jiwanya pun luluh. Ketika itu dia pun menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan masuknya Islam. Dan ada juga yang mendapatkan hidayah itu sulit, seperti yang terjadi pada paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Ketika Abu Talib sakaratul maut, dia dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mau mengucapkannya. Sekian moderator saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran ila jawab bersama. Hadis pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Taufik Urfasyah. Kepada Taufik Urfasyah, segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadharah. Salawat berkat salam pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati pemimpin muhadharah pada malam hari ini, Ustaz Abdullah dan Ustaz Al-Islam ini. Dan saya sedani pengalaman saya dari kelas 4 sampai kelas 6 dan diceritakan teman-teman seperjuangan. Dengarkan. Setelah tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya berikan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul Ilmu Cerita Kehidupan. Ilmu Cerita Kehidupan. Ilmu adalah cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dengannya kehidupan terasa lebih indah. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk ilmu, gaya tradisi, hukum, agama maupun aturan yang berlaku. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu, demikian juga amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Mencari ilmu adalah ibadah wajib atas setiap muslim. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Perintah membaca, menulis, belajar turun sebagai wahyu pertama.
Allah telah membekali manusia dengan fitrah dalam dirinya agar dapat belajar dan memiliki beragam ilmu dan keterampilan sehingga dapat mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahwa ilmu karena tanduk kata ini. Seandainya tidak berilmu, niscaya kami diriku seperti binatang. Demikian muhadarah saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sidang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Zikri Al-Barzal. Pada Zikri Al-Barzal sekolahnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang terhormat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya supaya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Selawat berserta salam tidak lupa tercurahkan kepada sang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, sang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, dan sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin muhadarah pada malam hari ini Ustaz Reji Abdullah dan Ta'awid kami. Yang saya segani abang bangsa saya dari kelas 4 sampai kelas 6, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan dan adik-adik Ustaz saya. Baiklah, akan berpada kata-kata mukadimah, saya akan memberikan tema muhadarah saya pada malam hari ini yang bertema bekal menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap bernyawa akan pasti mati. Innal mauta haqqun. Tiap bernyawa akan pasti mati. Kematian itu adalah nyata. Inna azab bi qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu adalah nyata. Maka apabila kematian itu adalah nyata, bekal apakah yang akan Anda bawakan untuk menuju yang namanya kematian? Hadirin Tuhan hadir dan mati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 perkara yang dibawa oleh manusia, 3 dari 2 perkara tersebut akan pergi meninggalkannya, dan 1 perkara saja yang akan menemaninya hingga kematian datang. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama, ahlu, keluarganya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka keluarganya lah itulah yang akan membawanya menuju ke liang lahat. Apabila si mayat telah dikuburkan, maka keluarganya tersebut akan kembali ke rumah dan tidak ada satupun yang sudi keluarganya untuk menemani si mayat hingga akhir kelak. Yang kedua, maluhu, hartanya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka hartanya tersebut akan kembali kepada pemiliknya yang baru. Siapa dia? Yaitu ahli warisnya. Maka si mayat akan mendapatkan perisapan dari hartanya tersebut. Apabila hartanya terdapat
mendapatkannya dengan cara yang halal dan digunakan dengan jalan yang halal, maka harta tersebut akan menjadi kebenaran dan penolong baginya di dalam kubur. Namun apabila harta tersebut didapat dengan cara yang haram dan digunakan dengan jalan yang haram, maka harta tersebut akan menjadi kebenaran di dalam kubur. Yang ketiga, amalnya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka amalnya tersebut yang akan menemaninya di dalam kubur. Dan kematian akan memutuskan untuknya beramal. Itu kita belajar Semua amalnya akan terputus dari perkara sabda Rasulullah SAW. Jika kana al-insan muta'amalu illa bi salatatin sadaqatin jariyah wa ilmin bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa soleh selalu doakan orang tuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.